Assalamualaikum teman-teman. Saya mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika, Fakultas Teknik dan Informatika. Program Studi Sistem Informasi Akuntansi kelas 11 4A11. Di sini saya dan teman-teman akan menjelaskan tentang bangun program rental mobil CVZ Trans Indonesia. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Isnaini Rizky Rahmawati dengan NIM 11 18 03 23. Nama saya Eka Munarsi, NIM 111800767. Nama saya Deva Rahmadini dengan NIM 111800908. Perkenalkan, nama saya Anya Safina, NIM 111808953. Perkenalkan, nama saya Nanda Dela Syafira, NIM 111813446. Sekarang kita masuk ke latar belakang masalah. Pada zaman serba teknologi sekarang ini, kemajuan teknologi berkembang sangat pesat. Banyak instansi ataupun perusahaan yang menginginkan sistem informasi yang baik dan juga berkualitas. Nah, pada CVZ Trans Indonesia ini adalah perusahaan yang menyewakan kendaraan. Dan perusahaan ini belum mengelola data secara terkomputerisasi sehingga rentan akan kehilangan data penting. Oleh karena itu, kami mengembangkan sistem informasi pengelolaan penyewaan kendaraan bagi CVZ Trans Indonesia ini untuk lebih mengolah datanya lebih efisien, efektif, dan cepat. Selanjutnya yaitu maksud dan tujuan. Maksud dari penyusunan makalah ini adalah untuk menghasilkan sistem informasi rental mobil berbasis website yang dapat membantu pengolahan data baik untuk data admin, pelanggan, supir, mobil, transaksi sewa, pengembalian, juga untuk laporannya. Maksud lain dari penyusunan makalah ini adalah yang pertama, memudahkan bagi karyawan atau admin dalam pengelolaan data, juga pembuatan laporannya. Yang kedua, merancang sebuah sistem informasi rental mobil berbasis website yang sudah terkomputerisasi dengan baik dan aman. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan data. Yang keempat, diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja dari para karyawan. Dan yang kelima, merancang sebuah sistem yang dapat membantu pengelolaan data penyewaan mobil agar dia lebih cepat, cermat, dan akurat. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk memenuhi dan melengkapi salah satu nilai UAS dalam mata kuliah Pemrograman Akuntansi 2. Saya akan menjelaskan metode pengumpulan data. Jenis dan metode pengumpulan data digunakan untuk mendapatkan bahan kajian dalam membuat suatu laporan dengan bertujuan untuk membuat suatu rancangan sistem informasi aplikasi rental mobil CVZ Trans Indonesia. Pada makalah ini, kelompok kami hanya menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada. Lalu untuk teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik metode kepustakaan. Untuk melengkapi data yang dibutuhkan, kami melakukan studi pustaka dengan membaca jurnal dari berbagai sumber yang valid, yang berisi tentang ilmu-ilmu dasar sistem informasi yang dibutuhkan dalam membangun sebuah aplikasi rental mobil. Untuk pengembangan sistem penelitian ini, kami menggunakan metode pengembangan SLDC atau Software Development Life Cycle dengan metode waterfall, di mana di dalam metode waterfall terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama, analisis, desain, implementasi, uji coba atau testing, dan pengelolaan. Selanjutnya adalah ruang lingkup pembahasan. Ruang lingkup yang dimaksud di sini adalah pembatasan. Hal ini diperlukan karena guna untuk menghindari kesalahan penafsiran, luasnya pembahasan, dan tindakan menyimpang. Pada sistem rental mobil CVZ Trans Indonesia ini, ruang lingkup diterapkan pada pelanggan dan program sistem rentalnya. Antara lain, sistem ini memproses penyewaan mobil, pendataan admin, pelanggan, jenis mobil, transaksi sewa, dan pengembalian.
Kemudian, semua data dikelola oleh admin. Pemilik hanya dapat mengelola laporan, lebih tepatnya melihat laporan. Kemudian, mobil menyajikan jenis dan tipe mobil serta tarif penyewaan. Lalu, selanjutnya, data pengembalian diolah setelah transaksi sewa selesai dilakukan. Dan yang terakhir adalah jika waktu pengembalian melebihi waktu yang ditentukan, maka pelanggan akan mendapatkan denda. Selanjutnya adalah konsep dasar sistem. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan definisi sistem. Sistem sendiri adalah kumpulan dari beberapa komponen-komponen yang bersifat abstrak atau fisik yang memiliki bagian-bagian tertentu dan saling terhubung dan terorganisir sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan bersama-sama. Selanjutnya adalah klasifikasi sistem atau jenis-jenis dari sistem. Di sini terdapat 4, yaitu yang pertama adalah sistem abstrak dan fisik, yang kedua adalah sistem alami dan buatan manusia, yang ketiga adalah sistem pasti dan tidak pasti, yang terakhir adalah sistem tertutup dan sistem terbuka. Selanjutnya adalah karakteristik sistem. Di sini terdapat 8 karakteristik. Yang pertama adalah komponen sistem atau komponen, yang kedua adalah batasan sistem atau boundary, yang ketiga adalah lingkungan luar sistem atau environment, yang keempat adalah penghubung sistem atau interface, yang kelima adalah masukan sistem atau input, yang keenam ada keluaran sistem atau output, yang ketujuh ada proses, yang terakhir ada sasaran sistem atau objektif. Yang terakhir adalah definisi basis data. Basis data di sini adalah sebuah data yang saling berelasi atau berhubungan satu dengan yang lainnya yang tersimpan di perangkat keras dan perangkat lunak akan memanipulasinya. Selanjutnya adalah definisi informasi. Informasi itu sendiri adalah sebuah fakta atau pesan yang diolah sedemikian rupa menjadi data sebagai pengambilan keputusan atau pengetahuan. Kemudian adalah definisi akuntansi. Akuntansi sendiri yaitu proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengolah dan menyajikan data transaksi, serta dalam suatu kejadian yang berhubungan dengan keuangan sebagai pengambilan keputusan atau tujuan lainnya. Sedangkan definisi sistem informasi akuntansi sendiri yaitu melakukan proses akuntansi serta aktivitas lain yang berhubungan dengan keuangan. Konsep dasar program. Di dalam suatu pemrograman harus memiliki kerangka dasar pemrograman, yaitu suatu proses pengolahan data yang mempunyai 3 tahapan, biasa disebut dengan siklus pengolahan data atau data processing cycle, yang terdiri dari input, proses, dan output. Peralatan pendukung adalah alat yang digunakan untuk menggambarkan model dari suatu sistem. Dari sistem yang kita buat terdapat peralatan pendukung. Yang pertama, UML. UML terdapat use case diagram, activity diagram, class diagram, dan sequence diagram. Kedua ada ERD. Di ERD terdapat entity, atribut, dan hubungan. Kemudian ada LRS, MySQL, dan Enterprise Architect. Analisa kebutuhan software. Yang pertama bagi admin dapat mengolah data mobil, mengolah data pelanggan, mengolah transaksi sewa mobil, dapat membuat data admin, membuat data pengembalian, dan membuat laporan. Sedangkan bagi pemilik hanya dapat membuat laporan saja. Use case diagram. Use case diagram adalah diagram yang menggambarkan sebuah interaksi atau kelakuan antara aktor dengan sistem. Selanjutnya di sini ada use case diagram yaitu C-level dan Fish-level. Nah, C-level di sini dia mempunyai 2 aktor, yaitu admin dan pemilik. Admin di sini dapat mengolah data pelanggan, mengolah data supir, mengolah data mobil, membuat data admin, membuat data transaksi sewa, membuat data pengembalian mobil, juga membuat laporan. Nah, di sini juga ada aktor pemilik. Aktor pemilik di sini dia dapat melihat laporan.
Antara aktor dengan use case dihubungkan dengan sebuah relationship, yaitu association. Nah, association di sini yaitu penghubung atau interaksi antara aktor dengan sistemnya. Dia kenapa tidak ada anak panahnya? Karena hubungan komunikasinya dua arah. Selain terdapat C level, juga terdapat fish level. Nah, fish level di sini hampir sama dengan C level, hanya berbeda pada adanya use case, yaitu melakukan login system. Nah, melakukan login system di sini dihubungkan dengan use case yang lain dengan sebuah garis putus-putus, yaitu yang dinamakan include. Include di sini adalah relasi use case tambahan ke sebuah use case, di mana use case yang ditambahkan membutuhkan use case ini untuk menjalankan fungsinya. Arah panah mengarah pada use case yang dibutuhkan. Pada fish level terdapat use case melakukan login system. Nah, use case melakukan login system ini merupakan syarat atau dipanggil terlebih dahulu sebelum dijalankannya use case yang lain. Selanjutnya adalah activity diagram system. Yang pertama adalah activity diagram sistem mobil. Terlebih dahulu admin sudah login ke halaman website dan website sudah menampilkan halaman. Lalu admin akan memilih data master dan mengklik data mobil. Lalu website akan menampilkan home data mobil dan akan memberikan pilihan kepada admin antara tambah, cari, atau keluar. Jika admin akan memilih keluar, maka akan kembali ke menu utama dan proses sistem selesai. Jika admin memilih tambah, maka admin harus menginput ID mobil yang akan ditambah, kemudian sistem memproses perubahan data. Jika pemrosesan berhasil, maka proses akan tersimpan, data akan tersimpan dan kembali ke form data mobil. Jika proses gagal, maka tidak tersimpan atau batal dan akan kembali ke form data mobil juga. Lalu, jika admin memilih cari, maka admin harus menginput ID mobil yang akan dicari. Kemudian, sistem akan memproses pencarian ID mobil. Jika proses tidak berhasil, maka sistem akan menampilkan data yang tidak ditemukan dan akan kembali ke form input data mobil. Kemudian, jika sistem berhasil menampilkan ID admin, terdapat pilihan edit. Kalau ya, berarti bisa diedit dan akan memproses perubahan data yang baru. Kemudian, jika tidak, akan tampil hapus. Jika hapus data, maka akan menghapus data dan akan kembali ke form data mobil dan proses sistem selesai. Kemudian, jika tidak memilih hapus, maka akan kembali juga ke form data mobil. Lalu proses akan selesai. Selanjutnya adalah activity diagram sistem data sopir. Terlebih dahulu admin juga login ke halaman website, kemudian sistem akan menampilkan halaman website. Lalu admin akan memilih data master, kemudian admin mengklik data supir. Lalu sistem akan menampilkan form data supir dan akan memberikan pilihan kepada admin antara tambah, cari, atau keluar. Jika admin memilih keluar, maka sistem akan kembali ke menu utama dan proses sistem akan selesai. Jika admin memilih tambah, maka admin harus menginput ID supir yang akan ditambah, kemudian sistem akan memproses perubahan data. Jika berhasil, maka proses akan tersimpan. Jika gagal, maka sistem akan membatalkan proses tadi dan menuju ke form data supir kembali. Kemudian, jika admin ingin memilih mencari, maka admin juga harus menginput ID supir yang akan dicari. Kemudian, sistem akan memproses pencarian ID. Jika tidak berhasil, maka terdapat data tidak ditemukan, dan jika berhasil, maka sistem akan menampilkan data supir yang dicari. Di data supir terdapat pilihan edit. Jika admin memilih edit, maka sistem akan memproses perubahan data, dan jika berhasil, sistem akan menyimpan, dan jika gagal, sistem akan membatalkan proses tersebut dan kembali ke form data supir. Kemudian, jika admin memilih tidak mengedit, maka terdapat pilihan hapus selanjutnya. Jika admin ingin menghapus, maka sistem akan memproses penghapusan data, dan jika admin memilih tidak menghapus, maka akan langsung menuju ke form data supir dan proses sistem akan selesai. Selanjutnya adalah activity diagram sistem admin, yaitu admin
terlebih dahulu sudah login juga ke halaman website dan website akan menampilkan halaman. Kemudian admin akan memilih data master dan mengklik data admin, dan sistem akan menampilkan form data admin dan akan memberikan pilihan ada tambah, cari, dan keluar. Jika keluar, maka sistem akan kembali ke menu utama dan proses sistem akan selesai. Jika admin memilih tambah, maka admin harus menginput data admin yang akan ditambah. Lalu sistem akan memproses perubahan data. Jika berhasil disimpan, maka proses tersimpan dan akan kembali ke form data admin. Jika proses gagal, maka batal, lalu akan kembali juga ke form data admin. Jika admin memilih cari, maka admin harus menginput ID admin yang akan dicari. Kemudian sistem akan memproses pencarian ID. Lalu jika gagal, maka sistem akan menampilkan data tidak ditemukan. Jika proses berhasil, maka terdapat pilihan ya atau tidak saat menampilkan data admin. Jika ya, maka bisa diedit dan akan memproses perubahan data. Jika tidak, akan ada langkah hapus selanjutnya. Jika admin memilih ya, maka akan menghapus data yang akan dihapus, dan jika tidak, langsung kembali ke form data admin. Jika semua proses berhasil disimpan, maka langsung kembali ke form data admin. Begitu juga proses batal akan kembali ke form data admin dan data tidak akan berubah dan proses sistem selesai. Selanjutnya adalah activity diagram sistem data pelanggan. Terlebih dahulu, admin akan login juga ke halaman website, lalu website akan menampilkan halaman. Kemudian, admin memilih data master dan mengklik data pelanggan. Lalu, sistem akan menampilkan form data pelanggan. Kemudian akan memberikan pilihan kepada admin antara tambah, cari, atau keluar. Jika admin memilih keluar, maka sistem akan kembali ke menu utama dan proses sistem akan selesai. Jika admin memilih tambah, maka admin harus menginput ID pelanggan yang akan ditambahkan. Kemudian, sistem akan memproses perubahan data. Jika proses tersimpan, maka berhasil. Jika proses gagal, maka akan membatalkan proses sistem dan akan kembali ke form data pelanggan. Jika admin memilih cari, maka admin harus menginput ID pelanggan yang akan dicari. Kemudian, sistem akan memproses pencarian ID. Jika sistem berhasil, maka data menampilkan data pelanggan. Jika gagal, akan terdapat data tidak ditemukan. Dalam menampilkan data admin terdapat pilihan edit. Jika admin akan mengedit, maka akan berproses perubahan data dan akan terjadi proses tersimpan dan pembatalan. Kemudian, jika tidak diedit, maka terdapat pilihan selanjutnya, yaitu hapus. Sistem akan menghapus proses menghapus data jika admin memilih ya, dan jika admin memilih tidak akan menghapus, maka sistem akan langsung menuju ke form data pelanggan dan proses sistem akan selesai. Selanjutnya adalah activity diagram sistem transaksi sewa. Yang pertama adalah dimulai dari admin, kemudian sistem menampilkan halaman utama atau home, lalu admin memilih data transaksi, kemudian memilih data penyewaan mobil. Kemudian sistem akan menampilkan halaman untuk menginput transaksi. Selanjutnya akan otomatis tampil nomor transaksi, kemudian admin menginput data transaksi sewa mobil. Dengan mengklik simpan, maka sistem akan menampilkan hasil input transaksi sewa. Lalu sistem akan memberikan pilihan kepada admin antara memilih tambah atau hapus. Jika memilih hapus, maka sistem akan memproses hapus data dan akan kembali menampilkan halaman menginput transaksi. Jika admin memilih tambah, admin melakukan input data transaksi, kemudian sistem akan memproses data transaksi sewa tersebut, kemudian proses sistem selesai. Selanjutnya adalah activity diagram sistem pengembalian. Terlebih dahulu admin mengklik menu pengembalian, lalu sistem akan menampilkan form data pengembalian. Lalu sistem akan menampilkan ID kembali dan admin memilih ID pelanggan. Selanjutnya admin memilih nomor transaksi,
Kemudian sistem menampilkan tanggal jatuh tempo. Jika valid, tanggal jatuh tempo selesai pada sistem. Jika tidak valid, maka admin ditampilkan tanggal jatuh tempo tidak sesuai. Lalu, admin akan menginput ID kembali. Jika valid, langsung admin akan menginput ID kembali. Selanjutnya, admin menginput jumlah denda. Lalu, kemudian admin akan mengklik simpan dan sistem akan memproses penyimpanan dan data pengembalian telah disimpan. Di sini proses sistem sudah selesai. Saya akan menjelaskan mengenai Entity Relationship Diagram. Selanjutnya ada entitas pelanggan. Entitas pelanggan memiliki atribut ID_PLG, NM_PLG, NIK, alamat_PLG, Jenkel_PLG, telepon_PLG. Kemudian di sini pelanggan melakukan transaksi sewa. Nah, entitas dari transaksi sewa memiliki atribut nomor_trans sebagai primary key, ID_PLG, jaminan, tangga TGL_sewa, TGL_jatuh tempo, lama_sewa, KD_MBL, HRG_MBL, ID_supir, HRG_supir, dan juga total. Nah, kunci tamu dari entitas dari transaksi sewa ini yaitu ID_PLG, KD_MBL, dan juga ID_supir. Kemudian, entitas dari transaksi sewa itu memuat entitas mobil. Entitas mobil memiliki atribut KD_mobil, NM_MBL, warna_MBL, tahun_MBL, nopol, status, dan juga HRG_MBL. Primary key dari entitas mobil yaitu KD_MBL. Selain itu, transaksi sewa juga memuat dari entitas supir. Entitas supir di sini memiliki atribut ID_supir, NM_supir, TGL_lahir, Jenkel, NIK, TLP_supir, alamat_supir, status, dan juga HRG_supir. Primary key dari entitas supir yaitu ID_supir. Kemudian, transaksi sewa juga memiliki entitas dari pengembalian. Entitas pengembalian memiliki atribut ID_kembali, nomor_trans, ID_PLG, TGL_jatuh tempo, TGL_kembali, dan juga denda. Nah, primary key dari entitas ini yaitu ID_kembali, sedangkan untuk kunci tamunya yaitu nomor_trans. Saya akan menjelaskan LRS, yaitu Logical Record Structure. Pada LRS rental mobil di sini terdiri dari tabel-tabel. Yang pertama ada mobil, supir, transaksi sewa, pengembalian, pelanggan, dan admin. Kemudian field-field yang sama dihubungkan, seperti field kode mobil di tabel mobil dihubungkan dengan field kode mobil di tabel transaksi sewa. Kemudian field ID supir di tabel supir dihubungkan dengan field ID supir di tabel transaksi sewa. Selanjutnya ada field nomor transaksi di tabel pengembalian dihubungkan dengan nomor transaksi di tabel transaksi sewa. Dan ada field ID pelanggan di tabel pelanggan dihubungkan dengan field ID pelanggan di tabel transaksi sewa. Sekarang kita masuk ke spesifikasi file. Yang pertama ada file admin. Nama filenya admin, fungsinya untuk menyimpan data admin, akronimnya admin.myd, tipe filenya master, media filenya harddisk, organisasi filenya indeks sekuensial, akses filenya random, panjang recordnya 82 karakter, kunci fieldnya ID, softwarenya MySQL. Di sini ada elemen data yang terdiri dari identitas, ID admin, nama admin, hak akses, not telepon, password. Akronimnya itu ada ID, tipe datanya integer, panjangnya 11, dan dia itu primary key. Yang kedua ada ID admin, dia itu tipe datanya char, panjangnya 20. Yang ketiga ada nm_admin, tipe datanya varchar, panjangnya 20. Yang keempat ada hak access, tipe datanya varchar, panjangnya 10. Yang kelima ada no_telp, tipe datanya char, panjangnya 15. Dan yang keenam ada pass, tipe datanya varchar, panjangnya 6. Yang kedua ada spesifikasi file pelanggan. Nama filenya pelanggan, fungsinya untuk menyimpan data pelanggan. Akronimnya pelanggan
.myd, tipe filenya master, media file hard disk, organisasi file indeks sekuensial, akses file random, panjang record 106 karakter, kunci fieldnya id_plg, softwarenya MySQL. Ada elemen datanya terdiri dari ID pelanggan, nama pelanggan, NIK, alamat pelanggan, jenis kelamin pelanggan, dan nomor telepon pelanggan. Nah, di sini ada akronimnya. Yang pertama itu ada ID_plg, tipe datanya char, panjang 6, yaitu primary key. Yang kedua ada nm_plg, tipe datanya varchar, panjang 20. Yang ketiga ada NIK, tipe datanya char, panjang 20, alamat_plg, tipe data varchar, panjang 35. Terus yang kelima ada jenkel_plg, tipe datanya varchar, panjangnya 10. Yang keenam ada telp_plg, tipe data char, panjangnya 15. Yang ketiga ada spesifikasi file mobil. Nah, di sini ada nama file mobil, fungsi untuk menyimpan data mobil sewa, akronimnya mobil.myd, tipe filenya master, media filenya hard disk, organisasi file indeks sekuensial, akses file random, panjang record 70 karakter, kunci fieldnya kd_mbl, softwarenya MySQL. Elemen datanya terdiri dari kode mobil, nama mobil, warna mobil, tahun mobil, nomor polisi, status, harga mobil. Nah, di sini ada akronimnya. Yang pertama ada kd_mbl, tipe datanya char, panjangnya 6, dia itu primary key. Yang kedua ada nm_mbl, tipe datanya varchar, panjangnya 15. Yang ketiga ada warna_mbl, varchar 8. Yang keempat ada thn_mbl, yaitu char, panjangnya 5. Yang kelima ada nopol, varchar, dia itu 10 panjangnya. Yang keenam ada status, dia ini varchar 15. Yang ketujuh ada hrg_mbl, dia ini integer, panjangnya 11. Lalu yang keempat ada spesifikasi file supir. Nama filenya supir, fungsinya untuk menyimpan data supir, akronimnya supir.myd, tipe filenya master, media file hard disk, organisasi filenya indeks sekuensial, akses file random, panjang record 132 karakter, kunci fieldnya id_supir, softwarenya MySQL. Di sini terdiri dari elemen data, yaitu ada ID supir, nama supir, tanggal lahir, jenis kelamin, NIK, nomor telepon supir, alamat supir, status, harga supir. Ada akronimnya. Yang pertama ini ada ID_supir, dia ini char 6, primary key. Yang kedua ada nm_supir, varchar 20. Yang ketiga ada tgl_lahir, dia ini date. Yang keempat ada jenkel, varchar 10. Yang kelima ada NIK, char 20. Yang keenam ada telp_supir, dia ini char 15. Yang ketujuh ada alamat_supir, dia ini varchar 35. Yang kedelapan status, dia ini varchar 15. Yang kesembilan ada hrg_supir, dia ini integer, panjangnya 11. Selanjutnya spesifikasi file transaksi sewa. Nama filenya transaksi sewa, fungsinya untuk mengolah dan menyimpan data transaksi sewa mobil, akronimnya transaksi sewa.myd, tipe filenya transaksi, media filenya hard disk, organisasi filenya indeks sekuensial, akses filenya random, panjang recordnya itu 78 karakter, kunci fieldnya no_trans, softwarenya MySQL. Di sini terdiri dari beberapa elemen, yaitu yang pertama nomor transaksi, ID pelanggan, jaminan, tanggal sewa, tanggal jatuh tempo, lama sewa, kode mobil, harga mobil, ID supir, harga supir, dan total. Nah, akronimnya ini ada no_trans, tipe datanya char, panjangnya 6, primary key. Ada ID_plg, tipe datanya char, panjang 6, foreign key. Jaminan varchar 10, tgl_sewa itu date, tgl_jth tempo date, lama_sewa integer 11, kd_mbl char 6, hrg_mbl integer 11, id_supir, tipe datanya char 6, hrg_supir integer 11, total integer 11. Spesifikasi file pengembalian. Nama filenya ini pengembalian, fungsinya untuk mengolah data, menyimpan data untuk pengembalian. Akronimnya pengembalian.myd, tipe filenya transaksi, media file hard disk, organisasi file indeks sekuensial, akses file random, panjang recordnya 29 karakter, kunci filenya id_kembali, softwarenya MySQL. Di sini ada terdiri dari beberapa elemen data. Yang pertama ada ID kembali, nomor transaksi, ID pelanggan, tanggal jatuh tempo, tanggal kembali, dan denda. Akronimnya itu yang pertama ada ID_kembali, dia ini char 6, primary key. Yang kedua no_trans, char 6, foreign key. Yang ketiga ada ID_plg, dia ini char 6, tgl_jth tempo, itu date.
Dan yang kelima ada TGL underscore kembali daily date. Yang keenam ada denda integer 11. Selanjutnya saya akan menjelaskan sequence diagram. Di sini terdapat sequence diagram supir. Nah, kami mengerjakan sequence diagram ini pada aplikasi Enterprise Architect. Di sini tuh ada aktor admin, ada boundary yaitu from jasa supir, ada control yaitu kontrol supir, ada entity yaitu supir. Nah, di sini tuh admin dapat menambahkan ID supir melalui from jasa supir, kemudian di control dan menghasilkan entity supir yaitu ID supir tersebut. Terus ID supir tersebut itu di display, kemudian admin dapat menambahkan kembali file-file yang lainnya seperti nama supir. Nah, nama supir itu dapat dikontrol juga sehingga menghasilkan entity supir yaitu nama supir tersebut. Selanjutnya, begitu juga sama dengan file-file lainnya atau data lainnya seperti tanggal lahir, jenis kelamin, NIK, telepon supir, alamat supir, status, dan harga supir. Nah, admin ini juga dapat menyimpan data-data tersebut, kemudian bisa juga memilih batal, dan admin ini juga dapat mengedit, keluar, dan hapus. Selanjutnya ada sequence diagram admin. Nah, di sini tuh ada aktor yaitu admin, ada boundary yaitu from admin, ada control yaitu control admin, ada entity yaitu admin. Nah, admin ini dapat menambahkan ID melalui from admin, kemudian dikontrol ID tersebut, kemudian menghasilkan entity admin yaitu ID. Nah, selanjutnya ID tersebut di display, kemudian admin dapat menambahkan data lainnya, nama admin. Nah, kemudian nama admin tersebut dikontrol, kemudian menghasilkan entity admin yaitu nama admin tersebut. Sama seperti data-data lainnya yang akan dimasukkan seperti ID admin, nama admin, hak akses, nomor telepon, password. Nah, semua itu sama cara kerjanya. Nah, admin ini dapat juga menyimpan dan batalkan. Nah, admin juga dapat langsung keluar, mengedit datanya, dan menghapus. Selanjutnya ada sequence diagram mobil. Nah, aktornya yaitu admin, boundary-nya yaitu from mobil, kontrolnya yaitu kontrol mobil, entity-nya yaitu mobil. Admin ini dapat menambahkan KD mobil atau kode mobil melalui from mobil, kemudian dikontrol dan menghasilkan entity mobil yaitu kode mobil tersebut. Nah, kode mobil ini juga dapat di display, kemudian admin dapat menambah data lainnya seperti nama mobil, kemudian nama mobil itu dapat dikontrol dan menghasilkan entity mobil yaitu nama mobil tersebut. Begitu juga dengan data-data yang lainnya seperti warna mobil, tahun mobil, nomor polisi, status, dan harga mobil. Nah, admin ini juga dapat langsung menyimpan data tersebut, kemudian dapat juga membatalkannya. Admin ini juga dapat keluar langsung, kemudian mengedit dan menghapus data tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan sequence diagram pelanggan. Di sini aktornya masih sama seperti sebelumnya yaitu admin, ada boundary yaitu from pelanggan, control yaitu kontrol pelanggan, entity yaitu pelanggan. Nah, di sini admin dapat menambahkan ID pelanggan melalui from pelanggan, kemudian dikontrol ID pelanggan tersebut, kemudian menghasilkan entity pelanggannya yaitu ID pelanggan. Kemudian ID pelanggan tersebut di display dan admin ini dapat menambahkan data lainnya seperti nama pelanggan yaitu itu juga dikontrol, terus menghasilkan entity pelanggan yaitu nama pelanggan. Begitu juga seperti data selanjutnya yaitu ada NIK, alamat pelanggan, jenis kelamin pelanggan, telepon pelanggan. Nah, admin ini selain bisa menambahkan data tersebut bisa juga menyimpan dan membatalkannya. Nah, admin ini dapat langsung keluar, mengedit, ataupun menghapusnya. Selanjutnya ada sequence diagram transaksi sewa. Aktornya ada admin, boundary-nya yaitu ada from transaksi sewa, kontrolnya ada kontrol transaksi sewa, entity-nya ada transaksi sewa. Admin ini dapat menambahkan nomor transaksi melalui from transaksi sewa, kemudian dikontrol not transaksi sewa tersebut, dan menghasilkan entity transaksi sewa yaitu nomor transaksi. Kemudian nomor transaksi tersebut di display. Nah, admin ini juga dapat menambahkan data yang lain seperti ID pelanggan, kemudian dikontrol
dan menghasilkan entiti transaksi sewa, yaitu ID pelanggan. Begitu juga dengan data yang lainnya seperti jaminan, tanggal sewa, tanggal jatuh tempo, lama sewa, kode mobil, harga mobil, ID supir, harga supir, dan total. Nah, admin ini juga dapat menyimpan dan membatalkan transaksi tersebut. Nah, admin ini juga dapat langsung keluar dan menghapus datanya, tapi tidak bisa mengedit. Selanjutnya ada sequence diagram pengembalian. Aktornya yaitu ada admin, boundary-nya ada from pengembalian, kontrolnya kontrol pengembalian, entity-nya yaitu pengembalian. Nah, admin ini dapat menambahkan data yaitu ID kembali melalui from pengembalian, kemudian dikontrol dan menghasilkan entity pengembalian yaitu ID kembali tersebut. Nah, ID kembali ini di-display, kemudian admin dapat menambahkan data lainnya seperti nomor transaksi dan dikontrol, kemudian menghasilkan entiti pengembalian yaitu nomor transaksi. Begitu juga dengan data yang lainnya seperti ID pelanggan, ada tanggal jatuh tempo, tanggal kembali, dan denda. Nah, admin ini juga dapat menyimpan data tersebut atau juga membatalkannya. Nah, admin ini dapat langsung keluar dan juga menghapus data tersebut dan tidak bisa mengedit. Selanjutnya ada deployment diagram. Deployment diagram adalah diagram yang mendokumentasikan proses yang akan terjadi pada suatu sistem perangkat lunak yang akan dibangun. Penjelasan dari deployment diagram pada makalah kami, yang pertama di sini ada node web service. Nah, dihubungkan dengan node web service yaitu rental mobil dengan koneksinya HTTP. Selanjutnya, node web service dari rental mobil dihubungkan dengan node database SQL dengan koneksinya SQL. Selanjutnya, dari node web service rental mobil ini dihubungkan ke node XMPP yang di dalamnya itu terdapat node dari JavaScript dan juga CSS, juga ada node web browser. Nah, selanjutnya dari node XMPP dihubungkan dengan node client workstation. Di sini dihubungkan dengan koneksi HTTP yang di dalam client workstation di sini itu terdapat web browser. Selanjutnya dari node client workstation dihubungkan dengan node device yang di dalamnya itu terdapat printer. Nah, di sini printer itu digunakan biasanya untuk mencetak laporan.